Jika anda belum menontonnya, anda harus pergi menontonnya. Saya tidak berkempen dan tidak mendapat sebuah komisen, tetapi sebagai seorang peminat filem, saya katakan itu kerana walaupun hanya melihat pada pembangunan watak, itu sudah cukup bagi saya untuk menonton filem Soekarno, dan saya akan pergi menonton sekali lagi kerana melihat untuk bekerja, kerana saya perlu melihat semalam menontonnya untuk perbincangan hari ini. Tapi saya mahu juga menonton sebagai seorang orang biasa dan hanya membiarkan dia berjalan di depan mata tanpa begitu kritis. Tapi untuk hari ini saya tak boleh lepaskan Amrik tanpa bertanya tentang rancangan masa depan. Kerana saya rasa ia disudahkan episod Soekarno dalam edisi kali ini, tetapi seolah-olah ia menggamit-gamit, memanggil-manggil untuk apa cerita selepas kemerdekaan. Kerana kita tahu Soekarno perjuang kemerdekaan dengan Soekarno sebagai bapa Presiden Indonesia itu tentunya mempunyai ketokohan berbeza. Seperti tadi yang saya bilangin itu, sewaktu kita research dan melakukan semua untuk fakta-fakta film ini sepanjang 2 tahun research dan lainnya, kita setelah memapar semua fakta-faktanya dan kita menjadikan 3 bagian. Indonesia Merdeka, Indonesia Menggugat, hari-hari terakhir Soekarno. Jadi sebetulnya dari sisi cerita dan persiapan sih kita memang sudah ada pemikiran untuk membuat Indonesia Menggugat lalu hari-hari terakhir Soekarno. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi di Indonesia dan lain-lain ya, banyak sekali kontroversi yang bisa terjadi dari film ini. Tidakkah kontroversi bagus untuk pembuat karya? Saya rasa kurang begitu karena begini, seperti saya ngomong sedikit aja tentang kontroversi yang sebelum ini ya. Ada beberapa kontroversi seperti kita tahu di berita-berita dan lain-lainnya. Kalau they always say usually any kind of news is good news. It doesn't matter. Any publicity is good, whether bad or good. For me, it doesn't work that way because it also depends on each of the editors and the news team and all the journalists that writes about it. Because if the image or the headlines is negative, then the image that it shows to the people is also negative. If like you say, oh, there's a problem in Sukarno movie, or there's such and such problem, some people will be like, if I was just a normal person, oh, so the movie has problems, maybe I should not watch it, something like that. But then if it's talking about how good the movie is or how important it is or the good points, the good messages about the movie, then it will create an environment in which the people will want to, oh, saya mau nonton, begitu. So it really, I don't really agree with that saying any kind of publicity is good. Tak semuanya bagus. No, I don't think so. Dalam konteks itu mungkin pemikiran baru. Kalau tadi kita bicara mungkin tentang Asia, dimasukkan elemen-elemen tetangga itu untuk menjadikannya bukan saja satu makalah untuk negara Indonesia, tetapi untuk Nusantara seperti yang dibicarakan oleh Soekarno dan wataknya. Saya rasa kemungkinannya sih besar. Saya rasa kalau kita bisa memasukkan ini lebih dalam konteks yang lebih besar tentang Nusantara, tentang negara-negara tetangga kita, tentunya mungkin itu bisa mendapatkan apresiasi yang lebih besar dan mungkin penonton dari luar negeri juga akan lebih excited untuk nonton karena menjadi bagian dari sejarah mereka juga. Cukup setuju, itu peluang. Siapapun yang mungkin nak jadi usahawan, nak bergabung dengan bisa hubungi ini. Sebelum saya kembali kepada aktor yang saya sayangi ini, kalau kita lihat filem Gandhi, ia mengambil pendekatan big blockbuster Hollywood, Richard Attenborough dan kemudian yang Ben Kingsley, tetapi Amrik memutuskan untuk membinanya dari kekuatan dalaman Indonesia. Adakah itu suatu tindakan yang disengajakan atau bagaimana pemikirannya? Sebetulnya ini bukan cuma dari sisi produser ya, tapi tentunya dari sutradara juga. Sutradara memainkan peran yang paling penting dalam ini sebab kita semua, seperti interview saya bilang, semua ini berdasarkan image atau interpretasi dari sutradara tersebut. Dan Hanung merasa ya yang paling cocok yang bisa memerankan ya adalah Ari Bayu, adalah Maudi, adalah Tika, Lukman dan lain-lainnya. Dan dia merasa kalau ya segini ini yang pas untuk Soekarno, ya peran-pemeran ini dan timnya ini, dan mungkin udah ngerasa ini cukup dan kita bisa melakukannya. Aryo, saya membaca kisah hidup Soekarno pun ia mengesani jiwa saya. Aryo membawa wataknya, membuat penyelidikan hidup berminggu-minggu dengan Soekarno di dalam jiwa dan minda. Adakah yang memberi kesan dan merubah pandangan Aryo sebagai seorang pelakon menuju ke depan selepas ini? Ya, ada. Dari misalnya
kultivasinya yang saya dapat itu adalah tentang pilihan. Bahwa Soekarno itu yang saya pahami adalah orang biasa yang memilih untuk memerdekakan negaranya. Memilih untuk menjadi martir untuk negaranya. Memilih untuk menjadi pusat paham negaranya. And that is applicable to anyone sebenarnya kalau kita mau. Kalau kita selalu berbincang-bincang tentang hope, change atau apapun itu dalam dunia politik atau dunia kita bernegara. Jadi itu sih yang saya dapat. It's just one thing, bahwa choice. Maknanya selepas ini watak lebih mendalam, karakter actor. Me? Lebih watak yang lebih mendalam seperti ini. Tidak filem aksi yang tapi jiwa. Ya, ini film pertama saya di mana saya memainkan orang lain, dan itu lebih berat ternyata daripada film-film saya sebelumnya. Saya akan tunggu film seterusnya. Modi, saya khususkan seminit terakhir untuk Modi. Melihat pada penerimaan di Indonesia, di luar Indonesia, adakah semua pengorbanan yang dilakukan untuk filem ini begitu memberikan kesan? Kerana nampak ya, semalam pun kita nampak keluar saja orang berbicara tentang filem ini berterusan. Jadi kehebatan yang dibawa dalam watak Inggit tu misalnya memang memberi kesan bersama dengan watak-watak lain itu. Saya sangat senang ketika film Soekarno sudah dirilis di Jakarta bulan Desember lalu dan juga Agustus untuk extended version. Bulan lalu di Singapura dan kali ini di Kuala Lumpur. Semoga juga sama meriahnya. Saya cukup gembira orang-orang sekarang sudah mulai mengenal siapa Ibu Inggit. Dan yang saya juga senang adalah melalui film Soekarno ini banyak generasi muda, anak-anak remaja bisa belajar mengenai tokoh-tokoh di negaranya ini dengan cara yang lebih fun ya. Mungkin nonton film lebih mudah daripada membaca terus ya. Dan mereka akhirnya punya persepsi bagaimana proses kemerdekaan Indonesia itu dicapai dan bagaimana peranan seorang perempuan, seorang istri dalam mendampingi tokoh besar Bapak Soekarno. Dan kalau saya ada sangat sequelnya, senang. Modi kena minta Amrik terus. Saya jadi apa ya, sudah bercerai? Ya, tapi wataknya masih menyintai. Mana dong Amrik? Amrik, sebelum kita tutupkan, secara komersial setakat ini pencapaian filem Soekarno, Hope commercial returns up until now. Oh, I think kalau di Indonesia it was received quite well, obviously, but then we still expected more. I mean, for a movie like Soekarno, I mean, to be honest, Indonesia has about 230 juta orang. Kalau menurut saya, film tentang bapak negara kita, the founding father, should be watched by everybody. So hopefully, I want 230 people to watch it, but then it's not that easy. But then going forward, looking at releasing in Malaysia and Singapore, and then hopefully soon in Hong Kong and Vietnam, it's a great reach for Indonesian movie to go to all these places, and we're very happy about it. Okay. Merdeka itu penting. Jadi sudah merdeka, industri filman itu penting untuk jiwa bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Amrik. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun hanya muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android. Anda boleh menonton agenda Awani secara langsung di gadget Mudah Alih kegemaran anda. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Thank you. Anda masih menonton rakaman agenda Awani khas. Biasanya Awani langsung, tapi kerana tamunya hebat hari ini, kita rakamkan hanya untuk tamu-tamu kita khas dari Indonesia. Saya ingin terus kepada Modi dan Inggit Garnasir. Dalam pembacaan sejarah di Malaysia, mungkin saya boleh katakan bahawa tidak begitu dikenali wataknya di Malaysia ini, kerana kita lebih mengetahui daripada zaman kemerdekaan ke depan. Tetapi dalam membawa kepada filem Soekarno, saya rasa dekat dengan watak ini. Mungkin itu kekuatan yang Modi bawa. Dan rakan saya peketik hebat ni di belakang kamera itu sekarang tersengih-sengih. Beliau mengatakan watak Inggit itu begitu regal dibawa oleh Modi. Dan ada kesedihan tapi ada kekuatan. Layak sebagai seorang ibu yang memimpin negara. Jadi bagaimana Modi menjiwai dan membawa watak ini? Iya betul, sosok Ibu Inggit ini tidak terlalu banyak dikenal karena mereka mengenal Soekarno setelah kemerdekaan sudah bersama Ibu Fatmawati. Sebenarnya Inggit mendampingi Soekarno itu cukup lama, sejak awal.
sejak Soekarno dikirim ke Bandung dan dia Ya. tinggal di rumah Ibu Inggit. Sehingga Bu Inggit mendampingi Soekarno, dia memposisikan sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai teman, diskusi dan sebagainya agar Soekarno bisa berkonsentrasi penuh untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ibu Inggit menginspirasi saya sangat banyak. Dia memberikan saya pelajaran bagaimana menjadi seorang istri dalam mendampingi suami. Di saat itu Inggit yang berusia 13 tahun lebih tua daripada Soekarno rela mendampingi Soekarno dan memberikan semua pengorbanan untuk Soekarno, dan dia bisa mengambil keputusan untuk tidak mau dipoligami dan memberikan izin kepada Soekarno untuk menikahi Fatmawati. Itu antara babak yang begitu mengesani jiwa saya. Ketika babak terakhir itu, dan bagaimana beliau tidak memandang Soekarno sebenarnya. Adakah itu momen ataupun babak yang begitu kuat? Broken, Pak. Sedih sangat sebenarnya, tapi memang ketika saya membaca buku Inggit, dia sampai di terakhir pun bilang, Soekarno meninggalkan kenangan yang begitu indah untuk saya. Dan saya sangat mencintainya sampai titik akhir saya. Jadi dia pun sadar betul bahwa dia mencintai Soekarno, tapi dia tidak mau dipoligami gitu. Dia bilang sudah cukup mendampingi Soekarno hingga pintu gerbang kemerdekaan untuk mencapai cita-citanya. Jadi itu periodnya. Inggit membawa Soekarno daripada awal sampai ke ambang, tapi di situ bukan lagi tugas beliau. Dalam konteks itu, sebelum saya pergi kembali kepada Amrit, bagaimana itu boleh membawa? Kerana saya rasa dalam kurun ke-21 ini, emansipasi wanita, pengupayaan wanita itu tinggi. Dan ini filem periodnya, filem ketika 1920-an. Tapi ketika itu pun watak wanita itu begitu kuat ya. Iya, itu yang membuat saya sangat kagum dengan Ibu Inggit. Di saat itu, zaman itu dia mampu mengambil keputusan seperti itu dengan penuh kesadaran. Itu yang menginspirasi saya, dan saya sangat berharap walaupun pemunculan Inggit di film Soekarno ini tidak terlalu banyak ya, hanya diambil memang hanya momen-momen yang perlu saja, dan saya mengerti betul bagaimana Hanung harus merangkum segini banyak sejarah dalam waktu yang sangat singkat. Saya berharap orang bisa mengambil energi positif dari sosok Inggit ini. Saya rasakan tenaga itu walaupun tidak ada dialog. Kerana waktu babak di mana Amrit mungkin meletakkan fokus Jepang di depan ataupun Nippon di depan dan Inggit hanya di belakang, tapi tanpa berkata pun kehadirannya itu kuat, presence. I think it's chemistry. Itu nak balik kepada chemistry. Di KBTS, dan saya sangat bersyukur di film Soekarno ini banyak nama besar yang terlibat. Hanung Bramantyo, one of the best actor in Indonesia, the best director in Indonesia, Aryo Bayu, Lukman Sardi dan semuanya, dan ini semua memberikan sinergi yang sangat baik di lokasi syuting. Aryo pilih isteri mana dalam filem tu yang lebih? Yang mana? Ayo. Aryo You're gonna create conflicts with me, man. I mean, secara tidak langsung mereka berdua itu, Inggit dan Fatmawati, mereka memberi nilai kepada hidup Soekarno. Jadi saya melihat dalam interpretasi saya pribadi, Soekarno, kenapa Inggit itu 13 tahun lebih tua? Karena I think in a way Soekarno needs to be baby, to be nurtured. Okay. Because outside he's this, he has charismatic. He has to keep this aura. Aura. But then when he's at home, Vulnerability. yes. So there's that element also. Yeah. How do you know when to switch? Because the camera is camera, action 3, 2, that. Then you've got to move seamlessly antara nationalist hero dan kepada seorang suami, tetapi begitu vulnerable, begitu mudah terdedah. Kontekstual kepada scene-nya saja sih sebenarnya. Okay. Jadi dan seperti Maudi telah katakan, lebih sinergi kepada para pemain. Energinya itu sangat enak sekali. Cuma waktu babak pidato itu belum, you lose yourself. That's my favorite scene. Yeah. Itu scene favorit saya karena itu memang istilahnya memang Soekarno itu seorang ideologist. Jadi esensi Soekarno bisa kita encapsulate di scene itu sih sebenarnya. What he was striving for, aspirasi dia. Amrit,
kita tak boleh lari dari kontroversi. Filem ini cerita Soekarno sendiri, kisah hidupnya melalui pelbagai kontroversi. Sama ada kontroversi dalam keluarga, kontroversi dalam bersama pemimpin-pemimpin nasionalis yang lain. Jadi saya rasa itu yang cuba dibawakan juga dalam sejarah Soekarno ini. Kalau kontroversi itu saya rasa itu nggak bisa dihindari ya. Maksudnya semua orang mempunyai pendapat sendiri dan I think with any creation also anyone like for me, I believe that anybody can make a Sukarno movie. It's because Sukarno is a public domain, and as Sukarno in this movie, it's according to the director's vision, according to Hanung's vision, and so it's an interpretation, and I think Hanung did a really great job, and I believe any family member or anybody who loves Sukarno or understands Sukarno is proud to have this movie, and I think I don't know what else to say except for that, you know, in that sequence. Saya nak lemparkan lagi kontroversi, saya perlu pergi rehat yang terakhir. Filmic time ataupun masa dalam filem tu habis 1945 menuju. Tapi saya mungkin nak tanya tentang sequel selepas ini, mungkin 1945 berterusan dengan pelakon-pelakon dan aktor yang sama. Itu kita bincangkan apa perancangan untuk masa depan dan bagaimana, kerana kadang-kala sebuah karya agung itu tidak boleh mati di situ. Bagaimana mau terus hidupkannya? Sinetron mungkin boleh kan? Jadi itu kita bincangkan selepas ini. Kerana sekarang sudah sampai di negara-negara tetangga, dia meraih kesedaran. Itu kita bincangkan selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman agenda awal ini khas untuk anda kerana saya begitu gembira kerana ada jiran tetangga bersama saya hari ini. Bukan jiran tetangga Malaysia, jiran tetangga seberang Selat Melaka, dan ini semua berkisah tentang pemimpin hebat dunia, ya, bukan saja rata Asia Tenggara. Soekarno dikenali di seluruh dunia, dan bagi anda yang muda mungkin anda mahu menonton filem ini hanya kerana catatan sejarahnya, tapi bagi mereka yang agak tidak muda seperti saya dan sebagainya, ia bagus untuk kita mendebatkan beberapa perkara, dan saya ada orang yang sesuai bersama saya untuk mendebatkan perkara ini. Dua perkara yang ingin saya tarik keluar daripada filem Soekarno yang anda boleh saksikan di pawagam-pawagam di Malaysia bermula hari Khamis 2 Oktober. Satunya adalah rentetan sejarah mencapai kemerdekaan, perjuangannya itu, dan bagaimana Soekarno memimpin perjuangan itu. Tapi ada juga elemen yang ramai orang suka. Ada kisah cinta, kisah di sebalik perjuangan individu itu dan perjuangan keluarga itu. Maka bersama saya di sebelah kanan adalah saudara Amrik Punjabi, penerbit untuk filem ini, datang daripada keluarga besar perfilman di Indonesia. Beratus-ratus filem sudah dibuat sejak berdekat-dekat lalu. Saya juga, dan wataknya memberikan saya masalah untuk membincangkan hari ini kerana watak Indik Garnasih itu bagi saya begitu mengesani jiwa saya. Mawadi Kusnadi, terima kasih kerana datang. Tapi saya juga ingat Aryo Bayu daripada filem bahasa Inggerisnya, dan kini beliau watak utama Soekarno. Terima kasih Aryo kerana datang pada hari ini. Mungkin saya nak bermula dengan cabaran membuat filem Soekarno ini. Saya tahu kalau kita Google ada cerita kontroversinya, ada sama mahkamahnya. Tetapi cabaran daripada kacamata penerbitnya itu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam filem Soekarno ini? Okey, kalau apa yang ingin disampaikan sebenarnya tentunya nggak lebih dari inspirasi itu yang akan kita berikan kepada generasi muda kita, yang menceritakan tentang perjuangan Soekarno dari masa muda dia. Karena kalau nggak usah melihat jauh ya, kalau melihat dari saya saja, pas saya umur 17-18 saya cuma memikirkan selesai sekolah, and then universitas, and then thinking about jalan-jalan, itu semua. Tapi Soekarno pas umur 17-18 memikirkan bagaimana Indonesia bisa merdeka. Perjuangan apa yang harus dia lakukan. Pada saat itu juga lebih susah untuk gather the public opinion. Zaman sekarang is much more easier with social media and everything. Zaman dulu there's nothing like that. It has to go through people's words and then newspapers and everything like that. Jadi perjuangan Soekarno ini susah banget. Dan gimana cara kita menginspirasi generasi muda kita untuk bisa melakukan hal yang sama, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk negara. Tapi kalau saya bicara dengan orang filem, saya juga mau bicara dalam aspek artistik itu. Kerana kita ada budgetnya terhad, kita ada
kuasa untuk memilih siapa anggotanya, siapa pelakon aktornya, apa kesan khas yang kita mau pakai. Dan dalam konteks itu, tentunya kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Apabila kita melihat kisah sejarah, kisah hidup pemimpin agung Soekarno, maka kita tahu kita perlu pilih. Kerana ini movie, filmic time-nya terhad mungkin. Jadi dalam konteks itu, kenapa pilih jalan seperti ini? Kerana ia mungkin lebih berkisar tentang cinta. Atau cinta itu mungkin hanya 5%. Lebih tentang semangat nasionalisme. Tapi saya nampak filem ini seolah-olah mengimbangkan keduanya. Oke, karena harus lihat dari dua pihak. Satu adalah fakta sejarahnya juga yang perlu diberitahu. Jadi kita, with all the research yang kita lakukan selama ini, kita sebetulnya pas sebelum film ini di-shoot juga, kita sudah menjadikan 3 bagian film Soekarno. Karena cerita hidup Soekarno itu panjang banget. Betul. Dari mulai sampai habis itu banyak sekali. Ini hanya sampai ke kemerdekaan. Masih ada setelah merdeka dan setelah itu hari-hari terakhir Soekarno. Jadi kita harus mencari balance yang tepat antara perjuangan dia, historical fact-nya, tapi juga tentang percintaannya, lebih ke personal life dia, supaya orang lebih mengerti tentang who is Soekarno behind just the political figure. Saya suka ambil cakap itu kerana itu memberikan cabaran kepada siapapun yang menjadi pendukung watak. Mungkin saya nak mula dengan Aryo kerana saya bias kepada Inggit sebenarnya, tapi saya pergi pada Aryo dulu. Tentunya menerima sahaja tawaran untuk memegang watak utama ini sudah pun memberikan bebanan dan cabaran. Kerana ini nama besar. Betul. Dan tentunya bagaimana dia berbicara, lenggok tubuhnya, dan bagaimana dia menjiwai semangat, kenapa dia berjuang, apa persoalan utama yang mendesak ketika mula menerima tugas ini? Sebenarnya persoalan pertama saya ya seperti yang Anda telah jabarkan, beban itu sendiri, karena Soekarno itu sangat ikonik, apalagi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan sangat aprehensif pada awalnya untuk mencari cara bagaimana saya bisa membentuk atau mengasimilasi atau to emulate him. Bukan sekedar menjeplak, tapi juga bisa merasakan jiwanya dia. And it took some time. And I think solusinya waktu itu adalah research. Jadi saya banyak membaca buku beliau, historical facts-nya juga, dan dari video-video zaman dulu di saat dia berorasi dan dia sedang memimpin rapat atau apa gitu. Itu sangat membantu saya karena for me the key element was his speeches. Kalau saya tidak bisa menyerupai sedikit pun cara dia, itu yang saya nak tanya kerana walaupun saya di sini beribu kilometer mungkin, dari sejak kecil kita didedahkan bahawa Soekarno adalah pemimpin Datuk Agung. Betul. Jadi bahagian pidato itu bagaimana Aryo masuk menjiwai watak itu? I'm not too sure, but Aryo suka pidato? Tidak. Itu yang saya maksudkan. Kata itu cabaran besar bagi kita yang tidak karena seperti itu. Saya melihat Soekarno, dinamisme Soekarno itu sangat karakter dia sendiri. Itu sangat begitu colorful karena di satu sisi dia itu seorang politisi yang sangat cerebral, very intelligent, very articulate. Pemilihan kata-kata pun tuh sangat semantical towards whatever he's trying to say or express. Jadi aspek itu dan diimbangi dengan hidup pribadi dia yang begitu flamboyant, very romantic. Jadi all those elements sort of amalgamated together, itu jadi kayak membuat daya yang sangat begitu luar biasa, dinamis gitu. Jadi itu kali yang saya seperti aktor juga diganggu oleh pengurus pentas ni yang menyuruh saya pergi ke waktu rehat. Saya nak pergi kepada watak Inggit, tapi saya janji saya pergi kepada watak Inggit nanti. Kerana saya nak tanya, kalau itu bebanan bagi watak Soekarno, tentunya watak di sekeliling Soekarno itu lebih lagi. Kerana mereka bukan saja perlu memahami watak sendiri, tapi perlu komplement ataupun menyesuaikan diri dengan kekuatan watak Soekarno itu, dan bagaimana elemen romantisme itu yang perlu dibawa oleh Modi, itu kita bicarakan selepas ini.